Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimana wa rahimakumullah. Di pagi yang cerah ini layak dan pantas kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudroh dan irodahnya. Pada pagi hari ini kita bisa bermuwajahah di majlis yang mulia ini tentu semata-mata mengharap ridho serta maghfirahnya. Mudah-mudahan amaliyah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus mampu menjembatani terhapusnya dosa dan noda yang terasa ataupun yang tidak terasanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimana wa rahimakumullah. Tema kita di dalam kesempatan taklim yang perdana saya di sini tidak harus panjang lebar, mudah-mudahan bisa dipahami. Dari sekian banyaknya tema yang sudah disampaikan, ya setidaknya ada istilah tema ngopi gitu ya. Tema kita hari ini ngopi gitu aja. Yang artinya ngopi, ngobrol dan piknik. Ngobrol dan piknik. Hal ini bersumber daripada tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, suka ataupun tidak suka, karena dihukumkan kepada wajib. Hanya wajibnya tentu wajib muhayyar, artinya pilihan. Tidak harus memaksakan, tapi suka atau tidak suka paling tidak harus dikerjakan. Itu yang namanya wajib. Karena bagaimanapun juga yang namanya wajib itu yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dapat pahala ketika kita melaksanakannya dan disiksa manakala kita meninggalkannya. Sebab itu jangan sampai ketinggalan ya. Betul atau tidak dengan ngobrol dan piknik itu wajib? Kita telusuri ayat-ayatnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dua jalan. Wa hadainahun najdain. Allah tunjukkan kepada kita dua jalan. Lantas Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana yang akan kalian tempuh? Jalan menuju kehancuran atau jalan menuju berkualitas? Tentu sebagai orang yang punya akal waras, kita punya pemikiran lebih jauh. Tentu berharap menuju selamat dunia dan akhirat. Dengan kata lain, menuju dunia selamat dan akhirat, latar belakangnya karena lantaran kita tahu dari mana asal, sedang di mana, dan mau kemana besok atau lusa. Datangnya kita ke dunia walaupun tanpa pernah mendaftarkan diri sudah bermasalah. Menghadapi kehidupan pun banyak masalah. Dengan kata lain, tanpa harus membuat masalah, masalah sudah datang. Oleh sebab itu, supaya tidak bermasalah esok atau lusa, bagaimana cara menghadapi dan mensikapinya? Kenapa? Karena kita akan kembali kepada Allah. Jadi 3 pertanyaan cukup 1 jawaban. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah hendak kembali kepada Allah. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk singgah di dunia ini semata-mata dalam rangka menghimpun kekayaan. Nah, orang di dunia ini banyak macamnya kekayaannya itu. Ada yang kaya amal, ada yang kaya harta, ada pula kaya dengan maksiat. Setidaknya banyak ragam kekayaan itu. Tergantung bagaimana cara kita memilah-milah dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Kembali kepada tema yang tadi disampaikan, betulkah piknik itu wajib atau ngobrol itu? Untuk bisa ngobrol walaupun ada dunia sekarang digital, rasanya kurang puas kalau tidak bertatap muka.
Paling tidak kalau bertatap muka ada perintah dari Allah melalui Rasulnya, idza laqitahu fasallim alaihi. Bila mana kalian berjumpa, hendaklah kalian mengucapkan salam. Kalau nggak berjumpa, bagaimana bisa salam? Tidak bisa saling mendoakan. Maka satu di antara sekian banyaknya sabda Rasulullah, kita ambil satu. Di antaranya, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah kalian sering bersilaturahmi. Dengan seringnya kita berjumpa, sekaligus sering mendoakan. Di dalam salam itu sendiri kan ada istilah salam liqa, salam iftiraq, salam sholat, dan salam doa, gitu ya. Bahkan ada salam secara walah pilih, gitu, memilah-milah. Gitu. Dengan siapa kita harus mengucapkan salam, kepada siapa kita tidak boleh memilih mengucap salam. Dan Rasulullah dengan tegas menyatakan, la tabda'ul yahud walan nasara bisalam fa idza laqitumuhum fit thariq fadtaruhum ila adyaqi. Janganlah kalian mendahului salam terhadap Yahudi ataupun Nasrani. Ketika kalian berjumpa dengan mereka, hendaklah desak mereka hingga keteteran. Namun kenyataan yang terjadi seringkali kita yang keteteran, yang lebaran orang lain tapi kita yang repot, kan gitu. Ini menunjukkan bahwa kita kurang arif dan kurang bijaksana sesungguhnya karena ketidakpahaman di dalam beragama. Padahal Rasulullah dengan tegas dan jelas, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang punya keinginan untuk berbuat baik, Allah pahamkan dia di dalam beragama. Karena keinginan untuk berbuat baik saja sudah tidak ada, maka akibatnya kebaikan-kebaikan itu sulit kita jumpai. Oleh sebab itu, paling tidak kita datang ke masjid pada pagi hari ini dalam rangka selain menambah wawasan, juga mengedepankan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling pokok. Jadi bagaimana kita bisa berbicara, bisa ngobrol ngalor ngidul kalau untuk bertatap muka aja susah. Dan ini sudah diupayakan, diberlakukan supaya tidak umat Islam itu bertatap muka. Maka istilahnya PPKM. Akhirnya kita seringkali tertipu dengan kebijakan-kebijakan yang tidak kita pahami. Satu, supaya umat Islam itu jauh dari rangkaian bersilaturahmi itu tadi. Yang kedua, berdasarkan kepada firman Allah surat An-Naml ayat 169. Apa kata Allah? Siru fil ardi fangdur kaifa kana akibatu mujrimin. Hendaklah kalian bertebaran di muka bumi ini. Lantas kalian perhatikan bagaimana akibat daripada orang-orang yang berbuat dosa. Bagaimana akibat orang-orang yang berbuat salah. Beberapa hari waktu yang lalu kita pernah mendengar, jangan ikut campur ngurusin soal pakaian. Jangan ngatur-ngatur pakaian. Tidak disadari kalau pakaian saja diatur oleh Allah. Bukan hanya menuju kepada wanita saja, kepada laki-laki pun ada aturannya. Urusan pakaian saja. Pertanyaan yang sangat sederhana, apa yang melatar belakangi kita diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari rumah? Yang paling pokok, karena ini perintah dari Allah. Jadi makanya dihukumkan kepada wajib siru fil ardi. Hendaklah kalian bertebaran di muka bumi. Jadi kalian tidak diperkenankan untuk tinggal di rumah terus, karena kalian bukan keong, gitu kan? Kalau keong boleh-boleh aja tinggal di rumah, bahkan pergi pun bawa rumahnya, gitu kan? Tapi kalau kita sebagai manusia, silakan kalian bertebaran di muka bumi. Perintahnya jelas fil amr, siru fil ard. Hendaklah kalian bertebaran di muka bumi ini. Untuk apa? Ternyata memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita itu sendiri. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar. Bagaimana akibat orang-orang yang bertingkah. Nah, ini kesemuanya tidak lepas daripada pembelajaran.
Dengan demikian bahwa hidup sepanjang masa adalah belajar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 66, faja'alnaha nakalan lima baina yadai. Hendaklah dijadikan pelajaran apa yang ada di dalam genggaman kita. Jadi selama ada yang bisa dijadikan standar pelajaran, kalau bahasa keren akademinya disebut inspirasi ya. Semua yang ada di sekitar kita bisa jadi inspirasi. Nah, itu pentingnya kita keluar dari rumah. Kalau bahasa orang barat mah jangan sampai kita ini kurung batok. Kalau kata orang Medan mah disebut saumalun la tarfa'ubah. Artinya didikan dan atikan itu tidak bisa dilakukan dengan mendadak, tapi harus berlaku istimroriyah terus menerus agar tidak terkurung dalam kungkungan kejumudan gitu. Jadi saumalun la tarfa'ubah itu artinya. Nah, dari perjalanan kita keluar dari rumah, selain daripada memperhatikan situasi kondisi yang ada di sekitar tersebut, kita sebagai seorang mukmin ada perintah khusus. Apa yang dikhususkan oleh Allah kepada kita? Fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi dengan satu harapan. Wabtaghu min fadlillah. Mengharap karunia dari Allah. Nah, karunia dari Allah ini banyak, jadinya luas. Rezeki bukan semata-mata materi, rezeki bukan semata-mata bertatap muka, tetapi ada yang lebih daripada itu, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Oleh sebab itu ketika kita bertebaran di muka bumi, bertatap muka dengan orang, ada yang paling urgen di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kalian itu sebaik-baik umat. Oleh sebab itu ukhrijat linnas. Hendaklah kalian keluar dari rumah demi kepentingan umat manusia secara keseluruhan, agar umat secara keseluruhan tersebut itu menjadi tahu siapa kita sesungguhnya. Di sini harus ada garis demarkasi, harus ada perbedaan antara seorang mukmin dengan yang tidak beriman. Karena apa? Karena di situ ada tugas pokok, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkarnya lebih bejat moralnya daripada yang diberi nasihatnya, kan begitu. Ini tugas yang paling urgen sesungguhnya gitu, berdasarkan firman Allah surat Al-Imran 110 ini. Jadi kalian tuh dianggap oleh Allah sudah sebaik-baik umat. Dan apa kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat demi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Tapi jangan sampai kita ini menjadi orang yang dimanfaatkan orang. Berbahaya sekali kalau kita hidup menjadi pancingan orang lain. Tetapi justru kita sebaliknya, harus bermanfaat tapi jangan sampai kita dimanfaatkan orang gitu. Dasar hukumnya bagaimana ketika hal tersebut seperti itu? Ya, mau tidak mau, supaya tidak dimanfaatkan orang, nawaitu kita di awal sudah lurus kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah ketika sampai di Madinah tatkala berhijrah mengatakan innamal a'malu binniyat. Bentuk perbuatan apapun bentuk yang kita lakukan tidak akan melepaskan diri daripada apa yang kita niatkan. Niatnya itu apa? Dan Rasulullah dengan tegas, likulli imri'in marawa, apapun yang terjadi ketergantungan dengan niatnya. Niatnya kepada dunia dapat dunia. Niatnya ingin mendapatkan perempuan lagi ya dapat. Jadi tergantung kepada betul-betul pekerjaan yang kita lakukan. Oleh sebab itu niat terlebih dahulu kita luruskan. Di awal masuk ke dalam masjid pun niatnya sudah jelas. Ketika buka pintu masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, untuk mendapatkan pintu kasih sayang dari Allah.
Jadi jangan neko-neko, jangan mengalir ngidul ke sana kemari. Nah, oleh sebab itu kembali kepada pentingnya ngobrol dan piknik dalam rangka memenuhi tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Dan dalam mencari ilmu pun harus dilakukan demikian. Menanam yang benar pasti dijumpai kebatilan. Menanamkan kebatilan belum tentu didapat kebenaran. Contoh yang sangat sederhana, ketika kita nanam padi, rumput ilalang pasti tumbuh subur. Tetapi ketika kita menanam rumput ilalang katakanlah, tidak akan pernah terjadi padi satupun yang tumbuh. Oleh sebab itu di sini harus lebih kita memahami makna yang sesungguhnya kemana ketika kita keluar dari rumah tujuan utamanya. Dan yang paling pokok, yang paling utama yang tadi disampaikan adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Dan ternyata amar ma'ruf nahi munkar itu tidak harus selalu dengan mulut, termasuk dalam tindakan. Orang lihat, makanya tadi di awal sudah disampaikan, perlihatkan perbedaan kita dengan yang bukan muslim. Artinya dari tampilan saja sudah harus berbeda. Laki-laki dan perempuan sudah harus beda, kan? Makanya tadi pertanyaannya sederhana. Ketika kita keluar dari rumah, apa yang menjadi latar belakang? Latar belakang kita keluar rumah itu paling tidak minimal yang pertama itu paling ganteng. Kalau tidak merasa ganteng, nggak berani keluar. Itu ciri daripada orang yang beriman. Kenapa? Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kalau nggak pakai celana, kalau nggak pakai baju keluar rumah, kira-kira bisa nggak? Makanya dari penampilan dulu di awal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Apa kata Allah? Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hendaklah kalian berdandan, berhias tatkala kalian keluar dari rumah. Jangan sok ngatur-ngatur urusan pakaian lah. Allah sudah awal mengatur bagaimana cara berpakaian. Kenapa harus begitu? Karena pakaian itu sendiri merupakan identitas. Abdul Fatah dari Tegal Alur ke sini pakai pakaian polisi. Kira-kira ada yang negur nggak? Bakal ada yang nangkep nggak? Pasti ada yang nangkep. Orang bukan polisi kok pakai pakaian polisi. Jadi pakaian itu identitas. Dari mana kita ketahui dalil yang menunjukkan kepada kita? Surat Al-A'raf ayat 26. Apa kata Allah? Yuwari sau'atikum warisa walibasut taqwa. Jadi pakaian itu identitas, jangan sembarangan asal di baju gitu. Yuwari sau'atikum warisa walibasut taqwa. Yang paling pokok adalah pakaian takwa. Nah, pakaian takwa itu yang bagaimana? Surat Luqman menjelaskan, wala tusair khaddaka linnasi wala tanshifil arda marha. Ketika kita keluar dari rumah, jangan sampai angkuh sombong, memalingkan muka, ya. Nggak dilirik sana, nggak dilirik sini itu. Ini proses ketika kita keluar dari rumah dalam rangka piknik, gitu. Dalam rangka mau ngobrol, gitu. Nah, sebab itu kita harus paham betul. Ini terus terang saja tadi sudah disampaikan, termasuk kepada wajib muhayyar. Tidak terikat dengan waktu dan juga tidak terikat dengan tempat. Arti wajib muhayyar itu kapan saja, siapa saja, ketika hendak kemana saja, awali dengan tujuan utama adalah mencari karunia dari Allah. Tidak harus panjang lebar rasanya, kepanjangan nanti malah kabur lagi. Hanya barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya. Iya. Sebenarnya kalau orang mabuk, orang lebih mudah bisa dikatakan dalam itu lebih mudah dan banyak yang menyampaikannya daripada nahi munkar. Ya, beresiko itu yang penting nahi munkar dan juga kemungkaran. Dan justru sekarang ini kemungkarannya lebih banyak daripada orang yang mencegah kemungkaran sedikit. Karena orang melihat resiko, akhirnya ujung-ujungnya doakan saja itu semua
dengan caranya dia sendiri apapun yang namanya pembukaran ya tetap harus dijaga. Ada yang menyuruh itu tidak benar karena tidak menghargai, tidak menghormati keyakinan orang terhadap yang dilakukan sebagai bahan. Nah itu salah satu contoh. Dan ini juga ya justru pada akhir ini malah bukan juga yang sulit, amar ma'ruf juga sekarang sulit juga, orang mengatakan banyak kebaikan juga kadang-kadang ditangkap, kadang-kadang dilakukan. Nah sekarang yang itu penjelasan kita apa sikap kita terutama naik muka itu. Semalam Ustadz sudah dapat memberikan jawaban ke Pak Jerry. Talim kita dibuka Januari, ini sampai Maret, cuma 3 kali artinya. Tepat saya bilang. Saya akan kasih judul yang tepat. Ngopi, ngobras, ngompol. Itu rencana saya. Itu pertanyaan pun akan dijawab melalui judul ngompol. Apa ngompol? Ngobrol masalah politik. Kalau ngobras, ngobrol bersama. Biar bagaimana ada kedekatan antara ustadz dengan para jamaahnya. Jangan kaku gitu kan. Kenapa? Di hadapan Allah ustadz dengan jamaah sama. Tidak ada yang lebih tinggi begitu. Sehingga ada tegur sapa. Masa ustadz yang udah punya dalil salah. Jadi timbul terlaksana watawa sabil haq watawa sabisob. Tapi karena seringkali ada kesenjangan, maka timbul seperti yang tadi disampaikan, serba ketakutan. Bahkan ustadz ada pro kontra. Masa iya sih ustadz salah? Tuh. Padahal ustadz juga manusia. Tidak mustahil dan tidak menutup kemungkinan banyak salahnya ketimbang benernya. Buktinya ada ayat Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kalau bahasa kasarnya, apa kamu nggak punya otak? Tuh. Ini teguran buat siapa? Untuk para penyampai dakwah kan. Nyuruh aja orang lain berbuat baik begini begitu, ente sendiri. Nah, jamaah harus bisa begitu pada ustaz. Jangan mentang-mentang aneh mah jamaah, apa kata ustaz aja deh. Imam Syafi'i sudah melantunkan kata-katanya lebih awal. Innal fatah may yaqulu ha anada, laisal fatah may yaqulu kana abi. Orang yang berani itu yang mengatakan inilah aku, bukan yang mengatakan bagaimana baiknya aja deh. Tidak begitu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tapi bukan pula frontal. Makanya yang paling utama adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, bil hikmah itu bagaimana? Ba'istu lil amal. Bagaimana membangkitkan gairah untuk dia beramal. Kalau gairahnya sudah tidak ada, kalau bahasa Arabnya kan disebut gairah, giroh gitu. Kalau girohnya saja sudah tidak ada, maka akibatnya ketika ada yang beramar ma'ruf nahi munkar dianggap salah. Karena tidak ada keinginan tahu masalahnya, dianggapnya benar saja gitu. Padahal jelas-jelas salah gitu, kemunkaran gitu. Bahkan pendukungnya lebih banyak lagi yang mungkar. Menunjukkan adanya ketidaktahuan. Saya secara pribadi banyak yang menanyakan, Pak Ustaz, kok Persis malah melempem nggak ada apa-apanya? Persis fokus dalam dunia dakwah dan pendidikan, tidak lebih daripada itu. Kenapa? Innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Elegan aja. Sampaikan kebaikannya, sampaikan pula kebenarannya. Adapun orang mau nerima atau tidak, kembali kepada personnya. Yang paling pokok adalah disampaikan dulu mana yang salah, mana yang benar. Jadi mediasi termasuk sekarang media elektronik tidak hanya khusus di dalam masjid saja, terbuka lebar siapapun bisa mencari ilmu. Nah, dengan demikian bahwa kita harus fokus dalam situasi dan kondisi yang ada. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh salah seorang pemuda pun tatkala berkeinginan untuk masuk Islam, kan dia ketahuan bergajulannya. Rasulullah hanya menyampaikan satu syarat, ente yang penting jangan dusta deh. Satu masalah saja. Ente yang penting jangan dusta aja dulu dah. Dia berpikir kan akhirnya masuk Islam itu ternyata gampang ya, cuman atu. Enggak usah dusta. Nah, sekarang siapa yang mencari ilmu seperti itu?
Mau datang ke masjid aja susah, apalagi ditutup, tidak boleh mencari ilmu datang ke masjid, makin suram aja. Bahkan sekarang itu satu dengan yang lain saling tidak percaya itu tumbuh kan. Kenapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Apa yang disebut dengan istilah makar. Yang pertama apa? Perilaku mereka terhadap umat Islam. Paling minim menginterogasi. Ente kok nggak sama dengan umat Islam yang lain? Kenapa sih? Itu paling tidak. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Yang pertama liyusbituka. Diinterogasi masih nggak mempan, maka satu-satunya jalan ditangkap. Kalau sudah ditangkap artinya bisa jadi beberapa kemungkinan. Kalau nggak dibunuh, dibungkam suaranya, nggak boleh ngomong. Ini udah ada isyaratnya dari Allah. Harus siap menanggung resiko ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar. Dan yang paling tragis yang ketiga, kalian terusir dari kampung halaman. Kalau mau ke Arab-Araban, sono pindah ke Arab, jangan Indonesia. Kan begitu sekarang udah banyak. Aduh, emang ya mau tidak mau kita berikan penjelasan bukan dengan kekerasan supaya mereka paham bagaimana. Kan kita paling tidak dipahamkan dulu umatnya. Yang menjajah Indonesia itu siapa? Belanda, Jepang. Kenapa ente benci Arab? Begitu. Sungguh sangat sederhana. Berikan penjelasan, pengertian, pemahaman. Makanya sesuai dengan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan cara bijaksana tanpa harus. Itulah akhlak. Kenapa? Karena Rasulullah pun diutus dengan menyempurnakan akhlak. Jadi butuh kepada metode gitu ya. Sekali lagi, butuh kepada metode gitu. Tanpa harus kekerasan. Kalau orang Sunda bilang mah laukna benang, caina herang gitu. Bisa dipahami? Ini sebenarnya bab ketiga tuh nantinya, bab ngompol gitu ya, ngobrol masalah politik itu sebenarnya. Tapi sudah terlanjur ditanyakan ya buat jawab aja. Tapi pembahasan udah nggak bakalan luput, nanti tetap itu. Ya Ji, udah tahu dari awal nih judulnya. Kendala kali barangkali silakan. Kenapa saya ngambil judul itu? Karena sudah ada sumbang suara. Kenapa sumbang suara? Di masjid jangan bicara soal politik. Saya jawab, saya jelaskan. Makan aja harus pakai politik supaya tidak sakit perut. Bagaimana caranya? Kan begitu. Apalagi nasi padang pada semua. Kalau nggak pakai politik, repot kita. Urusan makan, apalagi berkehidupan. Kita harus ada jawaban yang tegas gitu. Saya di kantor PDIP begitu jawabnya. Kan di grup-grup itu ya Ustaz jangan kirim-kirim masalah politik. Oke, tapi masalahnya hidup itu berpolitik. Kalau nggak pakai berpolitik nggak bisa hidup. Bahkan ada yang jawab, kalau begitu capek, kalau nggak mau capek mati. Selesai kan? Jadi dunia ini gudangnya musibah. Tadi sudah sedikit disampaikan, awal hidup aja sudah bermasalah. Jadi tanpa harus membuat masalah, masalah sudah datang dari awal. Barangkali masih ada? Bagus, ada? Oke. So. Gak usah ragu lah. Tapi bisa dipahami kan? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Tadi ayat-ayatnya jelas kan? Jadi hukumnya gimana? Hukum fikih bagaimana jadinya? Oh, suaranya mantul ya tadi. Mantul suaranya kurang jelas. Berpakaian yang baik untuk masjid. Iya. Iya poinnya. Dari rumah dari rumah. Iya. Aja ya. Silaturahmi. Iya. Udah terjawab ini, udah paham. Iya. Kan tadi sudah disebutkan, kita fokus. Fokus kita apa yang kita bisa kerjakan. Karena Islam sendiri tidak memberatkan. Ya.
Kan contoh yang tadi digambarkan, nyengkat-nyengkatin kemusyrikan itu tadi, Islam itu tidak pernah mendahului untuk usil. Itu orang yang sendiri salah nggak? Salah. Dengan saja itu Salah. Tapi benar. Ya? Tapi benar. Nah yang lawa itu dia benar, cuman caranya yang salah. Iya. Makanya bil ilmi, tadi kan disebutkan bil hikmah itu dengan ilmu. Ba'istu lil amal. Bagaimana membangkitkan seseorang itu supaya beramal, bagaimana caranya? Dengan ilmu. Akibat tanpa ilmu main tendangan. Harusnya kan berpikir jauh. Kenapa ada makanan begini? Jangan-jangan ada yang nyimpan. Itu kan hubungannya dengan manusia. Iya. Kan kelihatannya seperti Bisnaguro. Pertanyaan tempoh hari dulu yang saya sampaikan. Ketika ada babi, ada pohon pisang, kita terjebak sesat. Makanan cuma dua, ada pisang, ada babi. Kan kelihatannya guyonan itu. Tapi langkah yang pasti. Jadi konkret gitu. Kalau kita ngambil pisang bermasalah, kenapa? Tentu ada yang nanam. Tapi kalau babi ini lihat urusannya dengan Allah. Jadi kita bukan ngambil pisang tapi ngambil babi ketika kita dalam keadaan darurat itu. Dalilnya ada dalam kaidah usul fikih disebutkan ad-daruratu tubihul mahduro. Sesuatu yang darurat tidak bisa ditangani dengan sesuatu yang mulus, baik, melainkan dengan cara darurat lagi gitu. Jadi keterpaksaan, bukan merubah hukum gitu. Hukum tetap haram makan daging babi itu. Tapi apa boleh buat daripada makan pisang walaupun halal bermasalah nantinya gitu. Bisa dipahami? Jangan sampai kita mentang-mentang tersesat main ngambil aja. Tidak. Yang mentang-mentang ada makanan, wah ini syirik nih gitu. Iya. Salah. Ada lagi. Kalau menyingkirkan itu nggak apa-apa ya. Ya kalau nggak ditendang barangkali bisa masih diterima akal mereka gitu kan. Kan tadi mengandung unsur cara. Sedangkan Allah tuh mengajarkannya kepada kita ala basirah wa nadhira, dengan cara bijak, dengan cara pola pandang. Kita berikan penjelasan gitu. Misalnya di satu lingkungan kita ada suatu pemukiman, ada pemukiman lain, dia meyakini itu. Jadi dengan kita menghormati, bukan berarti kita menyetujui apa yang dilakukan. Iya. Kalau minimal bisa bilang sampaikan bahwa itu salah. Urusan misalnya dia terima dan sebagainya kan itu sudah. Ya, udah lepas tanggung jawab kita. Ya, gitu. Nanti intinya ya tadi apa dengan kita menghormati mereka masalah itu artinya menghargai dan tidak memprovokakan. Ya. Itu bukan berarti kita tunjukkan bahwa mereka karena keinginan kita ini nggak boleh seperti itu kan? Iya. Berarti itu setuju. Kalau aja gitu. Nah pembahasan diem juga lebih jauh lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ciri daripada orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah berbicaralah yang baik, kalau tidak bisa diam gitu ya. Pengertian berbicara yang baik itu bicaralah yang benar. Artinya berargumentasi. Ada dalil atau tidak? Maka ketika tidak ada dalilnya jangan disampaikan. Ya termasuk tadi cara berpakaian. Dari mana judulnya bahwa berpakaian itu tidak ada dalilnya? Itu sendiri, pakaian itu sendiri identitas. Nah kalau identitas harus bagaimana kita cara berpakaian? Ya harus berbeda orang yang mau ke masjid dengan yang mau ke kantor. Orang yang mau ke sawah bagaimana cara berpakaiannya? Jangan orang yang mau ke pasar dengan yang mau ke sawah pakaiannya sama. Orang itu gak keder. Jadi identitas pakaian itu.
Apalagi sebagai orang mukmin, ya ke masjid harus tampilan lebih beda lagi. Oh, kalau ke masjid pakai peci, pakai koko segala macam. Bukan berarti wajib pakai pecinya, tapi untuk tampil beda, gitu kan. Bukan asal beda, artinya gitu. Iya, ini bukan asal beda, tapi identitas yang harus dilihatkan. Bukan sekedar menutup aurat. Makanya dalilnya yuwari sawatukum warisa. Gitu. Itu surat Al-A'raf ayat 26. Berlaku bukan untuk perempuan saja, tapi juga termasuk laki-laki begitu. Laki-laki inilah pakai celana pendek juga cukup, nggak dibaju, kira-kira bener apa itu orang? Dari segi pakaian saja udah menyalahi aturan kan gitu. Pokoknya kalau keluar rumah dandan deh gitu aja. Jangan sampai tidak dandan gitu. Ya bisa diumumkan saja, diajak diseru bahwa ada pengajian pada subuh. Boleh diumumkan saja, nanti suatu saat ya perlahan tapi pasti insya Allah bakal ada yang dukung gitu. Tapi kalau tidak diawali menghimbau atau ajakan, nggak diajak, merasa nggak diajak ya itu. Jadi ngajaknya itu seperti Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah bagaimana hukum air itu, air laut? Rasulullah kan tidak jawab air laut. Rasulullah hanya menjawab apapun yang ada di dalam air laut itu halal. Jadi ente jangan bicara masalah air lautnya saja, artinya begitu. Ini kan tidak bertanya lagi. Makanya suruhan pokoknya adalah taklim. Ada taklim pada sholat subuh. Kira-kira bakal berangkat habis sholat subuh apa sebelum sholat subuh? Nah, jadi itu taktik namanya strategi. Jadi cara. Makanya pembahasan ngompol itu masalah politik itu wajib. Ada lagi? Merasa sudah dianggap cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wal afu minkum barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.